Saya tidak mengatakan saya sempurna, tapi ini yang saya nampak, yang saya untuk kebaikan dakwah di masa akan datang. Ada yang bersifat individu, kita bicara dengan orang, tapi ada pula yang sifatnya di hadapan orang ramai. Ramai bicara 1 jam, baca ayat, baca hadis, semua orang dengar. Apalagi live, semua orang tonton. Tapi ada yang berdua. Apakah yang berdua itu? Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairum min humurin na'am. Satu orang dapat hidayah kerana engkau lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah, kenderaan termahal zaman Nabi. Khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi kita tidak menengok ramainya manusia. Berapa banyak manusia yang masyhur, tapi Allah tidak kenal dia, Allah tidak ridha dia. Berapa banyak pula manusia yang tidak masyhur, mastur, tapi Allah ridha dia. Sebab apa? Dia mengajak orang ke jalan Allah. Seorang perempuan bukan ustazah, tapi dia berhasil membawa suami dia. Saya dalam dakwah tidak hanya baca kitab, baca buku, tapi jumpa dengan orang. Saya jumpa dengan orang, saya tanya, suami saya itu ustaz, dia bertaubatnya. Cobalah Ustaz tanya dia, kenapa Tuan, macam mana awalnya Tuan dapat hidayah? Saya dapat hidayah itu tak pernah dengar tazkirah Ustaz Abdul Somad, tak pernah dengar khutbah. Kenapa tak dengar khutbah? Memang tak pernah sembahyang Jumaat. Tak pernah dengar tazkirah sebab dia tak pernah masuk masjid. Sebenarnya saya mengajak orang, saya selalu mengatakan saya bukan da'i. Sebab yang da'i itu adalah mengajak orang dari luar masjid ke dalam masjid. Saya adalah muallim, karena saya mengajar orang yang sudah ada dalam masjid. Dai mengajak dari jalan setan ke jalan Allah. Saya memang orang ini sudah di jalan Allah, hanya saja dia belum tahu. Sebenarnya yang mengajak itu mungkin mereka adalah orang yang biasa saja. Macam mana Tuan boleh bertaubat? Saya ini bertaubat karena cakap istri saya. Apa kata dia? Nanti kalau abang mati macam mana? Tak ada pakai ayat, tak ada pakai hadis, tak ada pakai public speaking. Hanya cakap 5. Nanti kalau abang mati macam mana? Rupa-rupanya cakap itu dari hati, sampainya ke hati juga. Jam 2 malam saya terfikir, tak tidur Ustaz. Nanti kalau abang mati macam mana? Akhirnya saya bertaubat, akhirnya saya solat, akhirnya saya takut pada Allah. Jadi berapa banyak sahabat Nabi yang tidak solat dengan Nabi, tidak ikut lama dengan Nabi, tak belajar dengan Nabi, datang pada Nabi bersyahadat, tapi iman itu terhunjam ke dalam hatinya. Maka yang datang dari hati ke hati juga sampainya, tapi yang dari mulut ke mulut juga sampainya. Kita ingin supaya sampai ke hati. Macam mana kami tahu Ustaz Somad ini datang cakapnya ini dari hati? Kalau sampai ke hati tuan-puan, berarti dari hatilah datangnya. Tapi kalau semua sampai di mulut, berarti Abdul Somad ini pun juga semua sampai di ujung lidah, di tepi bibir saja. Mudah-mudahan yang menyampaikan dan yang menerima semuanya diberikan Allah taufik wassadad insyaallah. Ini tentang jangan kita tengok orang yang dakwah jamahir itu lebih sukses, belum tentu. Dan jangan pula kita mengecikkan orang yang dakwah yang fardiyah. Faham terhadap perbezaan. Nah, ini sekarang kita banyak sekali bezakan antara sah tak sah dengan afdal tak afdal. Bezakan antara berbeza dalam satu masalah dalam beberapa mazhab, apakah ini dalam masalah usul atau dalam masalah furu'. Maka zaman dulu boleh seorang da'i menjelaskan satu mazhab saja. Tapi zaman sekarang bila kita jelaskan satu mazhab, datang alumni daripada Al-Madinah Al-Munawwarah, dia pakai mazhab Hambali. Datang daripada India, dari Aligarh, dari Deoban, dari Lucknow, Nadwatul Ulama, mereka datang bawa mazhab Hanafi. Dari Turki, datang pula yang dari Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, mereka datang bawa mazhab Maliki. Maka saya walaupun mengamalkan mazhab Syafi'i, selalu saya jelaskan masalah ini menurut mazhab Hanafi Imam Abu Hanifah, menurut mazhab Imam Malik bin Anas, menurut Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, begini-begini. Tapi dalam pengamalan saya, ini mesti kita jelaskan.
Sebab kalau tidak nanti jamaah ini bingung. Lebih baik jamaah itu bingung di dalam masjid, dia tanya ke kita, daripada dia bingung di luar masjid. Dia dengar masjid ni lain, dia dengar masjid ni lain. Lama-lama dia berpikir kalau begitu elok tak usah ke masjid lagi. Kalau dia dengar sini lain, dia dengar sini lain, lalu dia cari lagi, itu alhamdulillah. Tapi bila kita menghadapi masalah jamaah yang malas mendengar dan malas membaca, maka nanti dia merasa, saya ni ke masjid ni ingin menghilangkan kebingungan saya, tapi bila dah saya ke masjid, saya makin sakit kepala, elok saya tak usah ke masjid. Ini kita sesungguhnya kitalah yang merosakkan dakwah ini. Ta'addud al-wasilah wahdatul ghayah. Wasilahnya saja yang berbeda, tapi tujuannya sama, li'i'la'i kalimatillah. Mungkin berbeda dalam masalah ijtihad, tapi sebenarnya semuanya kembali kepada Allah SWT, sesama ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau berbeza, tak boleh kita katakan macam mana dengan murji'ah, macam mana dengan syiah, macam mana? Ini kan ta'addud wasilah, ghayahnya kan tetap, tak boleh. Sebab ada juga pada pasal-pasal yang memang kita berbeza, yang kita tak boleh sama sekali. Maka ini mesti boleh kita jelaskan. Solatnya sama 5, tapi dalam masalah ada yang talafuz, ada yang tak talafuz, ada yang niatnya di dalam takbiratul ihram, ada yang sebelum takbiratul ihram, ada yang basmalahnya jahar, ada yang sir, ada yang tak basmalah, ada yang basmalahnya setiap awal rakaat, ada yang di awal rakaat saja, ada yang tiap rakaat. Ini masalah ikhtilaf. Ada yang kunut, ada yang tidak. Ini kita jelaskan supaya, kerana masyarakat ini ada yang awam, ada yang memang betul-betul baru tobat, baru hijrah, baru masuk Islam, tak pernah belajar. Tapi ada yang dia mulai setengah. Jadi memang ada level 1, level 2, level 3. Ini semua. Ada batang yang kita tak boleh bercanggah, tapi ada cabang. Di cabang ini itu dia sembahyang dia. Tadi saya dengar ayat yang dia baca, Allahumma ba'id. Ini dia baca Allahu Akbar kabira. Bukan masalah yang usul, tapi dalam masalah sembahyang. Tapi Ustaz, ada aliran baru sembahyang dia 3 kali saja. Tak apa, mari kita berlapang dada menerima perbezaan. Tak boleh. Sebab ini masalah yang sangat mendasar. Ini sudah keluar daripada ahlus sunnah wal jamaah. Mengajar, saya tetap pakai mazhab Syafi'i. Tapi untuk tahu mazhab-mazhab lain, maka bila kita tengok pondok moden di Indonesia, ada yang disebut dengan pondok yang tradisi lama, hanya fiqh Syafi'i saja. Tapi moden, di moden yang diantara yang dipakai di moden Imam Ibn Rushd, Bidayatul Mujtahid, di antaranya pondok moden Darussalam Gontor dan cabang-cabang daripada itu semua. Jadi nanti bila tanya, awak dari pondok mana? Pondok moden. Biasanya ini yang mereka pakai. Kenapa begitu? Karena ini menjelaskan perbezaan. Tapi dalam pengamalan, awal saya datang ke Brunei Darussalam, maka saya dibagi tahu, Ustaz Abdul Somad, ini Brunei Darussalam. Nanti kalau fiqahnya mazhab Syafi'i, kalau akidahnya Asy'ari, kalau tasawufnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ini adalah dijaga. Jadi Malaysia, Brunei Darussalam itu beban da'inya lebih ringan. Kenapa? Karena dia terkawal oleh kerajaan. Kerajaan mengawal. Tidak boleh berbicara agama kalau tak dapat tauliah. Tapi di kampung saya siapa pun boleh bercakap, tidak terkawal. Jadi beban kami jauh lebih berat. Entah apa-apa saja dia pakai semua, liberal, sekular, semua boleh berbicara. Itu jadi memang saya tengok ada keputusan hakim yang membantu dakwah. Jadi ada orang yang memang dia tidak khutbah, dia tidak bagi tazkirah, tapi sebenarnya mereka berdakwah. Berdakwah dengan apa? Berdakwah menyekat aliran kebatilan dengan apa? Dengan hukum mereka. Sultan, amir, ulil amri, raja,
Ini punya kekuasaan untuk menghalang semua yang sesat, merosakkan umat. Siyasatuddin, harasatuddin, menjaga agama, dan siasat daulah. Bersiasat, dia bersiasat mengatur ini semua. Diatur oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Di antaranya adalah menjaga agama ini. Yang modern mungkin Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah dari Kuwait yang lebih panjang lebar lagi. Apapun yang mau dipakai, ini salah satu bagian-bagian. Terjemahnya sudah ada ke dalam bahasa Melayu. Ini boleh kita pakai, tapi hanya setakat maklumat. Kata pepatah orang Melayu, kalau mencincang sampai ke landasan. Kalau memotong, putus, jangan setengah putus. Lebih baik satu tajuk dibahas habis, tuntas, tapi dengan beberapa mazhab habis, sehingga orang tahu. Oh, sehingga ketika kita membuat satu tajuk kita malam ini dari maghrib hingga ke isya adalah tentang masalah basmalah. Menurut mazhab Abu Hanifah, menurut mazhab Imam Malik bin Anas, menurut mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, menurut mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Tapi dalam pengamalan saya lebih condong kepada mazhab Syafi'i, sehingga jamaah tahu. Oh, sehingga mereka tidak saling menyalahkan dan mereka boleh menerima perbezaan bila nanti menengok umat Islam yang berbeza-beza. Kalau tidak, nanti dia akan bingung dalam masalah agama. Ilmu alat ini yang saya tulis, ini yang dipakai di pondok tempat saya belajar dulu. Biasanya dari awal Matan Al-Ajurrumiyah, lalu kemudian naik ke Kawakib Durriyah, Alfiyah Ibn Malik, Syarah Ibn Aqil. Tapi orang tidak mau lagi belajar ini karena 1 tahun, 2 tahun, 7 tahun baru selesai. Lama. Nah, ulama berfikir, maka muncullah satu metode namanya Al-Manhaji. Nah, kami banyak kirim pelajar-pelajar untuk belajar metode Al-Manhaji. Beliau seorang alumni daripada Azhar di bawah selepas saya 8 bulan sehingga cepat. Atau juga metode Al-Miftah. Nah, ini salah satu cara modern. Jadi yang zaman dulu yang lama-lama itu boleh dibuat cepat sehingga orang ambil kurs, lalu kemudian dia boleh membaca. Ini alat, masuk ke dalam hutan dia mesti bawa alat, sehingga jangan sampai dia, karena kita tidak cukup hanya dengan buku terjemah saja. Nah, ini karena semua kita baca tafsir bahasa Arab, baca hadis bahasa Arab, baca fiqh bahasa Arab, usul fiqh semua bahasa Arab. Macam mana kita tak boleh masuk? Maka ilmu alat ini amat sangat penting untuk memahami turas. Nah, karena kalau kita tak ada ilmu alat ini akan susah. Walaupun kitab-kitab yang modern banyak, tapi saya lebih condong kepada turas. Nah, ini yang saya sampaikan ini hanya sebagai sebuah pandangan, tidak menyalahkan yang ada metode yang lain. Itu tentang da'inya. Adapun yang kedua tentang mad'u. Mad'unya adalah penerima. Penerima kita ni banyak. Semalam salah satu ustaz kita bertanya macam mana tentang ilhad, zahiratul ilhad fi syabakatil internet. Bagaimana di internet itu banyak sekali fenomena orang tak bertuhan, ateis, yang mengatakan tak ada Tuhan, mana Tuhan. Nah, ini belum tersentuh lagi. Kemudian ada satu lagi di bawah itu, mereka ini sama-sama masuk neraka juga. Dia percaya ada Tuhan, tapi Tuhan itu tak ada nama dan tidak ada agama. Nah, jadi tidak mahu masuk ke dalam salah satu dari beberapa agama. Dia hanya percaya bahwa ada Tuhan. Lalu kemudian penyembah berhala, lalu kemudian ahli kitab, lalu kemudian kaum muslimin. Sekarang siapalah yang kita sentuh dengan dakwah? Ateis tidak, agnostik tidak, penyembah berhala pun tidak, ahli kitab pun tidak, hanya kaum muslimin. Lalu kemudian kecil lagi, kaum muslimin hanya di surau kita saja. Jadi kalau di kaum muslimin di kampung itu ada 10, yang ke surau 4, yang 2 bersetuju dengan kita, yang 2 tidak, yang 2 ini sajalah